Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Masrurin dan rekan saya Meta Putri Rahmawanti. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengolahan Nilai yang diajukan untuk memenuhi mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan patokan dapat disebut dengan Criterion Referenced Evaluation. Adalah suatu penilaian dengan cara membandingkan sebuah skor yang diperoleh seseorang dengan suatu standar yang sifatnya mutlak yang mengacu pada sebuah kriteria mencapai tujuan atau TKP. Penilaian acuan patokan lebih menitikberatkan pada suatu hal yang dapat dilakukan peserta didik, serta bukan membandingkan seseorang peserta didik dengan teman sekelasnya, melainkan suatu kriteria atau suatu patokan yang lebih spesifik. Kriteria di sini dalam arti kompetensi yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan kegiatan belajar. Selanjutnya, patokan yang digunakan untuk penilaian acuan. Menurut Astiti, yang pertama, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Untuk mengetahui karakteristik mata pelajaran, maka harus mengetahui rumit tidaknya kompetensi yang harus dicapai siswa. Yang kedua, daya dukung. Daya dukung merupakan kondisi yang ada di sekolah. Yang ketiga, karakteristik peserta didik atau intake. KKM yang dipengaruhi oleh karakter peserta didik diantaranya adalah motivasi belajar siswa, dukungan orang tua untuk kemajuan belajar, dan lainnya. Ciri-ciri acuan patokan atau PAP atau Criterion Referenced Evaluation. Dalam penilaian acuan patokan terdapat ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kelulusan peserta didik tidak dilihat dari peringkat, melainkan kelulusan peserta didik ditentukan oleh suatu patokan atau persyaratan tertentu. Yang kedua, penilaian acuan patokan merupakan penilaian yang berbasis kompetensi. Yang ketiga, peserta didik dinilai dengan menggunakan kriteria atau patokan yang telah ditentukan. Yang keempat, sering dihubungkan dengan penguasaan materi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan tes awal pre-test dan tes akhir atau post-test. Yang kelima, sering digunakan guru untuk mengetahui materi yang sudah dipahami dan belum dipahami oleh peserta didik. Tujuan penilaian acuan patokan. Tujuan dari penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur kompetensi yang sudah ditetapkan dan untuk mengetahui suatu keberhasilan dalam pembelajaran. Penilaian acuan patokan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas peserta didik karena peserta didik harus mencapai standar atau kriteria yang telah ditentukan. Hasil dari belajar peserta didik juga dapat diketahui seberapa besar pencapaian dalam belajar. Selanjutnya yaitu model penerapan penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan patokan atau PAP merupakan pengukuran yang menggunakan acuan berbeda. Dalam pengukuran PAP, peserta didik dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu, dengan tujuan pembelajaran bukan penampilan peserta didik yang lain. Keberhasilan dalam prosedur penilaian ini bergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang dijabarkan dalam pertanyaan. Dengan penilaian acuan patokan, setiap peserta didik yang dapat diketahui materi yang sudah dan belum dikuasai. Dan dengan penilaian ini dapat mengembangkan alat ukur berhasil atau tidak proses pembelajaran dengan mengadakan pretest dan posttest. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari penilaian acuan patokan atau PAP. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu dapat membantu guru merancang program remedi. Selanjutnya, penilaian lebih transparan, yakni sebuah penilaian dengan menggunakan rubrik atau skema penilaian. Yang ketiga, penilaian lebih dapat diandalkan. Yang keempat, nilai dan peringkat lebih dapat dirundingkan. Yang kelima, hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. 6. Nilai atau skor dapat dipertanggungjawabkan secara objektif karena penilaian tersebut berdasarkan prestasi yang dapat disesuaikan dengan kriteria dan standar yang telah ditentukan. 7. Lebih banyak partisipasi dari siswa dan motivasi siswa serta lebih mudah fokus dalam pembelajaran. 8. Lebih adil dan fair.
9. Sebuah prestasi tergantung pada tingkat kebaikan kinerja yang ditunjukkan siswa atau mahasiswa. 10. Lebih dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan prestasi siswa atau mahasiswa. 11. Mengakui subjektivitas dan penilaian yang profesional dalam memberikan sebuah penilaian. 12. Dapat digunakan untuk mendiagnosa suatu kemampuan seorang dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk mendiagnosa suatu kemampuan seseorang dalam proses pembelajaran. Sedangkan kekurangan dari penilaian acuan patokan atau PAP, yang pertama relatif agak rumit karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dan standar. Yang kedua, lebih menekankan hasil daripada proses. 3. Kadang di dalam akademisi kurang kompeten dan kurang percaya diri untuk membuat penilaian profesional. 4. Tidak selalu mudah bagi akademisi untuk mengubah suatu kebiasaan dari menilai dengan berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria siswa atau mahasiswa dapat mempertanyakan nilai mereka. Selanjutnya, perbedaan penilaian acuan patokan atau PAP dan penilaian acuan norma atau PAN. Secara garis besar, perbedaan PAP dan PAN terlihat dari PAP diterapkan untuk mengukur dasar kemampuan siswa pada ujian harian, sedangkan PAN sebaiknya diterapkan pada hasil penilaian dan nilai akhir. Kemudian, pendekatan penilaian acuan patokan atau PAP pada umumnya digunakan untuk menafsirkan hasil tes formatif, sedangkan penilaian acuan norma atau PAN digunakan untuk menafsirkan hasil tes sumatif. Berikut cara mengolah nilai dengan penilaian acuan patokan atau PAP. Untuk mengolah nilai dengan penilaian acuan patokan atau PAP, kita perlu menggunakan sebuah rumus, yaitu rentangan sama dengan skor real dibagi skor maksimal ideal dikali 100. Untuk skor real, yaitu skor yang telah dicapai siswa, sementara skor maksimum ideal yaitu skor yang mungkin didapat siswa jika mampu menjawab semua soal.